Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini ya pukul setengah satu malam di rumah Pak Charlie ada beberapa saudara kita di sini hendak membahas tentang surat An-Najm atau surat bintang. Jadi beliau yang membacakan, ya kita yang menjelaskan. Silakan Pak Charlie atau Pak Wel. Berayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Nah, jadi ayat 1 itu mengatakan demi bintang seketika terbenam. Jadi bintang itu bercahaya, Pak. Bintang itu tinggi. Nah, kalau di zaman Nabi Yusuf ada cerita bintang. 11 bintang sujud kepada beliau. 1 matahari, 1 bulan sujud kepada beliau. Jadi bintang itu adalah menceritakan orang tinggi, orang besar, orang hebat. Nah, pada surat An-Najm ini dia bercerita tentang sifat Allah, wujud serta Allah seketika dia terbenam di dalam tubuh Nabi. Jadi cerita tentang Rasul dan cerita tentang Nabi ini. Jadi demi bintang seketika dia tenggelam, demi Rasul, demi wujud serta Allah seketika dia terbenam di dalam tubuh dan jasad seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Itu pengertian ayat 1. Oke, ayat 2. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu dalam kurung Nabi Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Jadi seketika Rasul ini, si bintang ini berkata-kata melalui Muhammad Nabi, Muhammad Abdullah, jadi banyak kawan-kawan Muhammad bin Abdullah ini agak canggung, agak aneh, agak beda pembicaraan ini. Dan ada pembicaraan itu di luar kebiasaan. Kalaulah gilo beliau ini, tidak jauh bedanya dengan kita sekarang ini. Kami belum pernah dengar ini, Pak. Belum pernah dengar, baru kali ini kami dengar. Nah, waktu itu terjadilah semacam kisruh kecil di hati para kawan-kawan dan sahabat-sahabat Nabi, seakan-akan Nabi ini cerita yang tidak lah gitu nah. Padahal ini iya, tapi belum tercapai dalam pemikiran mereka. Maka berkatalah Allah melalui Rasul, sampaikan Muhammad bahwa aku ini tidak gila. Terus Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidak pula berucap berdasarkan hawa nafsunya. Jadi Allah melalui Rasul ngomong ke Muhammad supaya bicarakan dengan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. Kalau aku ini ngomong bukan atas kehendak hawa nafsu aku, tapi ayat lanjut ayat itu. In huwa illa wahyu yuha. Ia tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi aku ini berbicara bukan karena hawa nafsuku, tapi wahyu di sini loh yang ngomong. Wahyu ini yang datang daripada Allah. Dia adalah sifat Allah. Dia adalah wujud serta Allah. Dia adalah utusan Allah yang diutus. Ada di sini. Dia bersuara, dia berkata, aku menyampaikan. Jadi kalau kamu merasa itu aneh, ya tidak aneh juga. Mungkin ini kamu belum sampai, akal kamu belum sampai. Jadi apa yang kukatakan itu bukan kehendakku, tapi ada yang mengatakan di sini loh. Terus Pak. Allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Jadi apa yang disuarakan oleh Allah melalui Rasul
yang disuarakan oleh Rasul kepada Muhammad itu adalah pelajaran. Yang mengajar Muhammad mengatakan itu adalah yang sangat kuat, adalah Rasul, wujud serta Allah. Jadi Rasul itulah yang sangat kuat. Nah, itu. Karena dia serta Allah, dia wujud serta Allah. Lanjut. Zumirrah fastawa, lagi mempunyai keteguhan, lalu ia menampakkan diri dengan rupa yang asli. Nah, dia punya keteguhan, lalu dia menampakkan diri dalam bentuk rupa yang asli. Nah, jadi si Nabi Muhammad ini dia melihat Rasul dalam bentuk yang aslinya. Lanjut. Wa huwa bil ufuqil a'la, ketika dia berada di ufuk yang tinggi. Nah, jadi Nabi Muhammad ini pernah dia melihat beliau itu di ufuk yang tinggi. Sebenarnya kita juga pernah melihat beliau di ufuk yang tinggi. Seketika beliau mengatakan, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Jadi bukan Nabi Muhammad saja, tapi kita juga, roh kita juga pernah melihat beliau itu. Apalagi beliau sendiri, bukan lagi pernah, beliau sendirilah yang melihat itu. Melihat itulah beliau sendiri. Itu maksudnya. Artinya jangan Muhammad dengan ruhnya beliau, itulah yang diukur yang tinggi tadi. Kita pernah nengok dia tuh. Seketika dia berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kita pernah nengok dia, apalagi dia dengan dirinya sendiri. Artinya ruh Muhammad itu kan Rasul. Gitu Pak. Terus Thumma dana fatadalla fakana qawbi qawsaini aw adna. Dia kemudian mendekat lalu bertambah dekat sehingga jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat lagi. nah, itu menceritakan tentang kisah di mana seketika bintang itu hendak tenggelam. Dari sono masuk ke dunia, masuk kandungan emaknya, masuk ke tubuhnya. Akhirnya dia terpari di dalam dada Muhammad. Yang dilihat di ufuk tadi. Artinya Rasul tadi. Terus Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Lalu dia menyampaikan wahyu kepada hambanya apa yang dia wahyukan. setelah dia berada di dalam dada tadi, dia menyampaikan wahyu melalui Nabi. Apa yang dia wahyukan, maka benarlah apa yang dia suarakan, apa yang dia katakan. Bukanlah kata dia Muhammad tadi, bukanlah berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu itu yang berkata. Rasul itu maksudnya. Terus Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. nah, jadi apa yang disuarakan oleh Muhammad, yang dikatakan Muhammad, itu real yang disampaikan oleh wahyu tadi. Isi hati Muhammad itu adalah wahyu tadi. Isi hati Muhammad tadi adalah Rasul tadi. Tidak mungkin dia menyampaikan kata-kata dusta, kata-kata bohong. Terus Afatumarunahu ala ma yaro. Apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? jadi Allah melihat, Rasul melihat. Makanya besyir di Allah, nyata di Rasul. Maka Muhammad juga melihat apa yang dilihat oleh Rasul. Seketika Muhammad menceritakan, antara masuk akal dan tidak. Maka banyak yang membantah. Ada yang nggak tahu, tetap membantah juga karena keingkarannya. Maka ditanyakan, apakah kalian mau membantah juga? Sedangkan yang berbicara itu bukan Muhammad bin Abdullah, tapi ada yang dalam dadanya beliau, itu Rasul. Terus Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda siratil muntaha.
Sungguh dia benar-benar telah melihatnya pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Nah, itu dia. Sungguh si Nabi tadi dia pernah melihat Rasul di Sidratul Muntaha. Artinya pada tingkat kesadaran yang tertinggi. Sidratul Muntaha tadi ada, coba baca lagi. Di sisi Sidratul Muntaha tadi ada sesuatu. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga. Sidratul Muntaha itu adalah kesadaran yang tertinggi, hanya bisa dicapai oleh orang yang pada dirinya adalah surga atau Jannatul Naim atau Jannatul Ma'wa. Jadi kalau orang sudah menguasai 7 kesadaran tadi, maka yang namanya kebahagiaan, ketenangan, tentram atau surga tadi sudah di tangan dia. Maka lebih mudah dia untuk mencapai Sidratul Muntaha atau kesadaran tertinggi tadi. Terus Idza taghsha sidrata ma yaghsha, ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. jadi kesadaran yang tertinggi itu ada kalanya diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Artinya adalah dalam tingkatan itu pun juga tetap ada yang menghambat kesadaran itu. Jangankan kesadaran tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 5, dalam tingkat Sidratul Muntaha itu masih ada yang bisa meliputinya, yang menutupi pandangan Muhammad terhadapnya saat itu. Artinya ini wanti-wanti bagi kita yang kesadarannya belum sampai setinggi itu. Terus Ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatan tidak menyimpang dan tidak melampaui. nah, penglihatan itu tidak menyimpang dan tidak melampaui. Artinya apa? Dia berusaha mempertahankan. Dia berusaha mempertahankan agar dia bisa melihat kepada si wahyu tadi, kepada si sifat Allah tadi, kepada si Rasul tadi. Dia berusaha sekuat hati, sekuat tenaga. Dia tidak menyimpang dan tidak perlu melebihi. Kalau melebihi pasti Allah. Tidak mungkin. Hanya sebatas Rasul itulah. Terus Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang sangat besar. jadi waktu itu Muhammad melihat ayat-ayat. Ayat-ayat di situ adalah para ruh. Sebenarnya bukan Muhammad aja, kita juga melihat ayat-ayat di situ. Dan sangat besar momennya adalah seketika sifat Allah, wujud serta Allah, Rasul-Rasul kan tadi menanyakan, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua ayat-ayat tadi mengatakan bala syahidna. Nah, momen itulah momen yang sangat besar. Kenapa? Disitulah awal terjadi sujud. Waktu sujud itu terjadilah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, ya, tidak ada asma, tidak ada ifal kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat bukan Allah, melainkan utusannya, sifatnya, wujud sertanya, namanya Muhammad. Nah, itulah momen yang terbesar. Makanya momen ini diartikan sebagai awal kita selamat. Kalau kita nak selamat, kita harus punya keyakinan ini, punya kepahaman ini, yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi itulah kira-kira gambaran tentang cerita surah An-Najm, dan termasuk Sidratul Muntaha yang kita ceritakan tadi, bahwa Sidratul itu adalah nama daripada sebuah pohon, nama Sidrah. Dari situlah diambil kata sadar. Dalam Indonesianya, orang yang mampu menyelesaikan 7 tingkat kesadaran diri, mulai daripada Qadirun, Maridun, Alimun, Hayyun, Sami'un, Basirun, Mutakallimun. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai 7 tingkat kesadaran ini yang ada di bumi, berarti kita sudah menembus 7 langit. Di atasnya adalah Sidratul Muntaha, di mana di situ Nabi Muhammad bisa berdialog dengan Tuhannya.
dan bisa berhadapan dengan Tuhannya. Artinya pada kesadaran yang tertinggi. Oke, itu saja sekedar tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebagai pedoman kita dibikinkan video ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.